kami akan terima firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua pada pagi hari ini. Mari kita melihat firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ke-7. Ayat ini saya sudah singgung pada ibadah Pentakosta atau pada ibadah hari Minggu yang lalu dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Mari kita berdiri. Perikop ayat ini adalah air sumber hidup. Saya baca buat kita pada pagi hari ini dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudnya ialah roh, yaitu Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Terima kasih Tuhan memberkati. Saat ini Roh Kudus sudah datang ke dalam dunia sejak 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta. Roh Kudus sudah datang ke dalam dunia, mendiami, seperti ayat ini berkata, setiap orang percaya, memimpin, menyertai, memberi kekuatan, memberi kemenangan kepada setiap orang percaya. Nah, di dalam ayat ini kita melihat ada kalimat yang berkata, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini? Dari dalam hati kita mengalir, yaitu mengalir keluar aliran air kehidupan. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-39 menjawab tentang apakah yang dimaksud. Ayat 39 berkata, dari dalam hati kita mengalir kuasa Roh Kudus. Itu digenapi di Kisah pasal yang kedua. Dan sampai hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah dunia
orang percaya. Nah, minggu lalu saya katakan bahwa jika di dalam gelas penuh dengan air susu, maka yang akan mengalir keluar dari dalam gelas tersebut bukan air kopi, bukan teh manis, bukan sirup Bapak Ibu, tapi yang akan mengalir keluar dari dalam gelas itu tidak lain, tidak bukan adalah aliran air susu. Jadi saya bisa pastikan bahwa jika kita orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus, didiami oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, maka dari dalam hati kita akan keluar aliran kuasa Roh Kudus, kuasa yang dari sorga, yang akan menjadi parakletos di dalam kehidupan kita, yang akan menuntun perjalanan hidup kita, yang akan mementor hidup kita sepanjang waktu. Dan minggu lalu saya katakan akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kita semakin mengerti akan firman Allah, dan lebih utama juga yang akan memberi kekuatan, memberi kemampuan dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Amin, saudara. Amin. Jadi air yang dimaksud dalam ayat ini menunjuk kepada kuasa Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus dianalogikan sama seperti air. Manusia pengetahuan berkata, dunia kesehatan berkata 70% terdiri dari air. Bahkan secara lahiriah kita mandi pakai air, cuci baju pakai air, apalagi listrik, lampu yang menyala ini digerakkan karena ada air. Baik di dunia nyata, apalagi dalam tubuh kita secara jasmani, air sangat berperan penting dalam kehidupan ini. Kalau air memegang peranan penting dalam kehidupan nyata, dalam tubuh kita secara jasmani, begitu juga betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Amin. Sebagaimana manusia jasmani kita tanpa air pasti banyak menderita.
Begitu juga dengan kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa kuasa Roh Kudus, pasti kita banyak menderita. Kekristenan kita, ketika kita percaya kita selamat, ketika kita beriman kepada Tuhan kita selamat. Tetapi keselamatan secara nyata di dalam sorga nanti kita akan alami pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Untuk mendapatkan keselamatan secara nyata di masa yang akan datang, Alkitab berkata, keselamatan itu kita perlu pelihara. Keselamatan itu perlu dijaga dengan benar. Bagaimana caranya? Alkitab berkata kita harus kerjakan keselamatan itu dengan ketekunan. Nah, di sini persoalan. Ketika kita mengerjakan keselamatan, saya katakan kalau kita kerjakan keselamatan itu dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal. Amin. Amin. Kita akan gagal. Kekuatan kita terbatas. Sehebat-hebatnya kita, satu saat kita akan lelah. Sehebat-hebatnya kita, satu saat kita akan capek. Mungkin kita akan banyak mengeluh. Dan pada akhirnya kita akan gagal menjadi setia. Seperti Alkitab berkata, setia sampai mati. Dan pada akhirnya juga kita gagal untuk menjadi rajin, efektif di dalam soal beribadah dengan penuh ketulusan hati. Kita juga gagal untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan penuh pengabdian, penuh dedikasi. Kemudian juga mungkin kita akan gagal untuk berkorban tanpa pamrih. Kenapa, Bapak Ibu? Karena semua ini kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Amin. Amin. Berapa kali saya katakan, jangan jadi orang Kristen ayam. Paling tinggi dia terbang 5 meter, akhirnya jatuh juga. Kenapa? Karena ketika dia terbang dengan mengepak-ngepakkan sayap. Orang Kristen ayam memang bisa terbang, memang bisa setia, memang bisa rajin, memang bisa berkorban, memang bisa melayani. Tapi kalau itu kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, satu saat kita mengeluh juga. Masih manusia. Satu saat kita bersungguh-sungguh juga. Satu saat kita nggak tulus juga. Satu saat kita hitung-hitungan juga.
akan menjadi orang Kristen burung Raja Wali. Dia terbang dengan membentangkan sayap dan membiarkan kedua sayapnya ditiup oleh kekuatan angin. Orang Kristen yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Orang Kristen yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Orang Kristen yang dari dalam hatinya selalu mengalir aliran kuasa Roh Kudus. Pasti akan setia sampai mati. Amin, saudara. Pasti akan rajin dengan semangat beribadah kepada Tuhan, penuh antusias. Pasti melayani dengan dedikasi penuh. Pasti berkorban tanpa menuntut imbalan. Amin, saudara. Haleluya, saudara. Itulah saya katakan betapa pentingnya kita semua orang Kristen penuh dengan Roh Kudus. Betapa pentingnya kita orang Kristen dari dalam hati kita selalu ada aliran air kuasa Roh Kudus mengalir dari dalam hidup ini. Amin, saudara. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang akan terjadi. Kan air melambangkan tentang kuasa Roh Kudus. Apa yang akan terjadi jika tubuh kita ini kekurangan air? Apa yang akan terjadi jika kehidupan rohani kita kekurangan kuasa Roh Kudus? Pertama, Bapak Ibu, kita akan mengalami dehidrasi. Jadi kalau tubuh kita kekurangan air, maka tubuh kita akan mengalami dehidrasi. Kekurangan cairan secara berlebihan, akibatnya tubuh kita menjadi kering keriput. Itu masih umur 20 tahun sudah kelihatan 60 tahun, sok keriput. Tubuh kita akan menjadi lemes, nggak berenergi, nggak bertenaga lagi, lemah, cepat lelah. Ini saya baca di Google, saudara. Denyut jantung makin cepat, sering sakit kepala, sering demam, selalu ada nafas sesak, dan membuat dia memiliki tekanan darah rendah. Artinya apa dengan semua spesifikasi ini? Orang yang mengalami dehidrasi menderita banyak penyakit. Amin, saudara. Amin. Saya waktu bekerja pernah kena diare gara-gara tanggal 1 Januari makan nasi jahe 1 Januari 1998 kalau nggak salah ya 98. Tanggal 31 Desember saya ditugaskan untuk membakar nasi jahe. Selesai bakar nasi jahe, saya berpikir, wah, nanti saya
tidak akan kebagian. Sehingga saya mendahului Bapak Ibu makan nasi jahe. Akhirnya sementara ibadah saya jatuh pingsan. Ternyata saya dehidrasi, kena diare berhari-hari. Sampai Bapak Ibu Gembala bilang dirawat di rumah sakit. Saya bilang enggak mau. Saya bilang kalau mati-mati di gereja, kata waktu itu masih semangat, masih anak muda. Akhirnya didoakan, dikasih minum air yang banyak, dikasih obat. Saya ingat untuk obat Cina pada waktu itu. Dan akhirnya pulih kembali. Benar-benar menderita. Sampai satu saat saya ditempati, dikasih kamar samping kamar mandi, saudara. Karena yang keluar bukan cuma dari bawah, dari atas. Atas bawah, mentret, dari muntah dan lain sebagainya, sampai dikasih tidur di samping kamar mandi. Karena begitu beratnya penyakit kekurangan air dalam tubuh, membuat tubuh menjadi diare, menjadi mentret dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Amin. Jika kehidupan rohani kita tidak ada aliran kuasa Roh Kudus, maka kerohanian kita akan menjadi lemah. Kerohanian kita akan banyak mengalami penderitaan. Hidup kita sering apatis, tidak ada harapan. Hidup kita ini sering mengeluh, pesimis, bersungut-sungut, nggak ada gairah hidup. Akhirnya kita menderita secara rohani. Akhirnya kita banyak mengalami penyakit rohani. Amin, saudara. Bagaimana mungkin kita akan bertumbuh dengan baik kalau kerohanian kita banyak penyakit di dalamnya? Hanya karena kita dari dalam hati kita belum ada kuasa Roh Kudus yang bagaikan air memenuhi tubuh jasmani, bagaikan air yang menjadi kontrol untuk semua organ tubuh kita, sehingga organ tubuh kita berfungsi dengan baik dan normal. Itulah kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Semua organ rohani kita berfungsi dengan sempurna. Amin, saudara. Semua organ rohani kita berjalan dengan normal. Pasti kita akan bertumbuh dengan baik. Amin. Amin. Betapa pentingnya hati kita ini mencari tempat kediaman Roh Kudus. Haleluya, saudara. Dan yang kedua, ciri-ciri secara jasmani orang yang kekurangan air. Yang kedua, kita akan kehilangan fungsi garam. Fungsi garam dalam tubuh kita. Apa itu fungsi garam, saudara? Fungsi garam dalam tubuh, salah satu manfaatnya adalah bermanfaat untuk metabolisme tubuh. Itu metabolisme tubuh.
Artinya semua makanan dan minuman yang kita konsumsi akan berubah menjadi sebuah energi. Itu metabolisme tubuh. Akan berubah menjadi sebuah tenaga yang menggairahkan hidup kita. Kemudian peredaran darah kita menjadi lancar. Kemudian selera makan kita bertambah. Itu saudara, kalau ada fungsi garam di dalam tubuh kita. Tapi kalau tubuh kita nggak ada garam lagi, Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Gembala kami di Bulakapal. Pernah kami kunjungi, dia sakit bukan karena kebanyakan garam. Dia sakit karena kekurangan garam, sehingga lemas, nggak berdaya. Akhirnya dirawat di rumah sakit. Jadi kesimpulannya saya bisa katakan bahwa jika tubuh kita kekurangan garam, akhirnya memperburuk kesehatan dan membuat tubuh kita nggak ada gairah sama sekali, putus asa yang ada. Saya ingat Glory waktu masih kecil, ya paling susah untuk makan, paling susah, nggak ada gairah untuk makan, sehingga sakit-sakitan. Demikian halnya dengan kehidupan rohani kita. Amin, saudara. Jika di dalam hati kita ini, tidak ada aliran kuasa Roh Kudus, maka kerohanian kita akan mengalami kejenuhan rohani. Tidak ada gairah rohani. Tidak ada gairah rohani untuk makan firman Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini ada gairah untuk mendengarkan firman Allah. Haleluya, saudara. Pasti pertumbuhan rohani kita terhalang, lambat untuk bertumbuh karena nggak makan firman Allah. Firman Allah yang membuat kerohanian kita cepat bertumbuh. Amin, saudara. Mendengar dan menikmati makan firman Allah yang membuat kita kenyang secara rohani. Coba kita lihat Matius pasal yang ketiga. Matius 5 ayat yang ke-13. Matius 5. Bisa ditampilkan? Matius 5. Nah, jika kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, artinya jika tubuh kita nggak ada garam, so tawar. Dengan apakah ia diasingkan? Nggak ada lain, nggak ada cara lain. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mau nggak kita sebagai orang Kristen dibuang dan diinjak orang hanya karena nggak ada garam di dalam tubuh ini? Dan Alkitab berkata kita adalah garam dunia. Artinya kita harus menjadi penyedap rasa bagi
contoh. Amin, saudara. Artinya apa? Kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Artinya apa? Kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Dimanapun kita pergi dan berada, itulah fungsi garam di dalam kehidupan rohani kita. Kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau dalam Ibrani 12 ayat yang pertama, kata saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Artinya sebagai orang Kristen kita disoroti oleh banyak orang, dan orang banyak melihat kita paling enak hanya untuk melihat kelemahan kita, hanya untuk cari-cari kekurangan kita. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen gak jadi garam dunia, kita jual habis-habisan. Kita gak jadi berkat, kita gak jadi saksi, kita gak jadi teladan, kita gak jadi contoh bagi banyak orang. Saya analogikan, kalau kita pakai minyak wangi, kemana kita pergi? Ke gereja, ke toko, ke mall, ke pesta. Di sana pun bau harum wangi melekat dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun kita berada, orang akan melihat berkat Kristus yang terpancar dari kehidupan kita kepada setiap orang. Amin, saudara. Amin. Baunya wangi dimanapun kita berada, selalu terpancar kepada orang lain. Boleh bilang haleluya. Haleluya. Tapi kalau kita nggak ada fungsi garam, kalau kita nggak jadi berkat, kalau kita nggak jadi teladan, kalau kita nggak jadi kesaksian yang baik, justru kita menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita adalah orang Kristen yang egois, dan kita orang Kristen yang tidak berlaku benar di mata Tuhan. Dan saya katakan, kerohanian kita tidak akan bertumbuh dengan sempurna. Haleluya. Kemudian yang ketiga, apa yang akan terjadi kalau tubuh kita kekurangan air? Saya katakan, kita akan kehilangan fungsi ginjal dalam tubuh ini. Ini yang paling repot, saudara. Kalau kita kekurangan air, maka yang ketiga, kita akan kehilangan fungsi ginjal yang normal di dalam tubuh ini. Apa itu fungsi ginjal? Fungsi ginjal adalah menyaring, membersihkan darah-darah yang mengalir ke dalam seluruh tubuh, menyaring racun-racun, toksin-toksin di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan melalui ginjal ke saluran kemih. Jadi saya bisa katakan, jika fungsi ginjal
tidak memiliki kemampuan untuk membersihkan, untuk menyaring, untuk membunuh toksin-toksin dalam tubuh. Dan akhirnya kita menderita gagal ginjal. HB kita menurun. Sat darah, sel-sel darah merah kita berkurang. Akhirnya kita cuci darah. Amin, saudara. Maka hal seperti ini kita alami. Begitu juga dalam kehidupan rohani kita. Ginjal rohani kita adalah apa, saudara? Hati nurani. Ini yang penting, saudara. Ginjal rohani kita tidak lain dan tidak bukan adalah hati nurani. Hati nurani berarti ada di dalam hati. Jadi hati nurani adalah salah satu bagian yang ada di dalam hati kita yang berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Berfungsi untuk membedakan mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Berfungsi untuk membedakan mana itu dosa, mana itu kebenaran. Tetapi kalau dalam hati kita nggak ada hati nurani lagi, pasti kita akan menderita seperti orang yang menderita gagal ginjal. Tapi saya percaya kita semua yang ada di tempat ini masih ada kepekaan untuk memiliki hati nurani yang baik. Amin. Itu hanya kita dapatkan kalau dalam hati kita ini ada aliran kuasa Roh Kudus keluar dari dalam. Coba kita lihat Kisah Rasul 24 ayat yang ke-15 tentang Paulus sampai 16. Coba ayat yang terakhir. Ayat 15 dan 16. 24. Nih. Ini Paulus, dia siapa tidak kenal, pendeta yang paling populer selain Kristus dalam perjanjian baru. Ini dia. Aku menaruh pengharapan kepada Allah. Itu menaruh pengharapan kepada Allah. Sama seperti kita juga orang Kristen yang ada sekarang, bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Jadi Paulus memiliki pengharapan bahwa satu saat dia mati dan satu saat dia akan bangkit sebagai orang benar, bukan sebagai orang jahat. Itu Paulus. Nih, baik orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Nah, itulah sebabnya ayat 16 menjawab. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan apa, saudara? Hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Double. Itulah sebabnya ketika Paulus melayani Tuhan, menjalani hidup di dunia ini, dia berusaha, bukan cuma lenggak-lenggok, santai, pada enteng. Enggak. Apalagi kalau merasa sudah hamba Tuhan terkenal. Tapi Paulus juga saking terkenalnya, dia berusaha untuk hidup dengan hati nurani. Bukan cuma sekedar hati nurani, tapi murni
dan di hadapan manusia, karena dia rindu untuk bangkit sebagai orang yang benar, kemudian masuk surga. Dia takut bangkit nanti, bangkit sebagai orang yang tidak benar. Dan kalau kita mati dan bangkit sebagai orang benar, milikilah hati nurani yang murni. Amin. Bagaimana caranya? Mari kita beri diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Ayat yang terakhir lagi, coba saya buka ya. Coba saya lihat Lukas 11. Kita cari ayat yang Lukas 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Ini ayat terakhir. Nih, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak-anaknya? Itu ganti ikan, nggak mungkin ya. Ayat 12. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Nggak mungkin seorang ayah seperti itu. Jadi jika kamu yang jahat, sedangkan Bapa jasmani kita yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Amin. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin, saudara. Mari kita minta Roh Kudus mendiami hati kita. Mari kita minta Roh Kudus memimpin hidup kita. Mari kita meminta Roh Kudus menyertai perjalanan hidup kita, mulai dari hari ini, besok sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Kita nyanyi pujian bagaikan tanah.